Hai Tribuners, sudah weekend, sudah saatnya untuk mengistirahatkan badan dan juga pikiran tentunya dengan liburan ya. Ratu Sejati menemani Anda di live travel update Sabtu 29 Januari 2022. Seperti biasa, sederet rekomendasi lokasi wisata hingga tips liburan di beberapa wilayah di Indonesia sudah Ratu siapkan untuk Anda. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami di berbagai kota. Inilah live travel update selengkapnya. Baik, Tribuners, ini Imlek sudah tinggal menghitung hari ya. Nah, menjelang Hari Raya Imlek, Kelenteng Hosanpyo yang berada di Parung, Kabupaten Bogor mulai bersolek. Persiapannya sudah dilakukan sejak Kamis 27 Januari 2022, mulai dari kerja bakti, membersihkan kelenteng, kemudian hingga memasang lampion baru. Tak hanya melakukan dekorasi saja Tribuners, tapi pengurus kelenteng juga melakukan bakti sosial dengan membagikan sembako ke warga yang kurang mampu. Lalu sudah sejauh mana persiapan Kelenteng Helsanpio dalam menyambut Imlek? Langsung saja kita ngobrol bareng Rama di sana. Halo, selamat sore Rama. Ya, selamat sore Ratu dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, Rama boleh dijelaskan seperti apa persiapan Kelenteng Helsanpio ini menghadapi tahun baru Imlek 2022? Silahkan Rama. Baik Ratu, Kelenteng Hosanpyo yang berada di Parung saat ini terus melakukan pekerjaan mempersiapkan diri untuk menyambut Imlek yang jatuh pada hari Selasa tanggal 1 Februari. Nah, saat ini pengurus Kelenteng sedang melakukan dekorasi dengan memandikan semua patung-patung yang ada di Kelenteng ini, lalu pengurus menurunkan lampion lama dan mengganti dengan lampion yang baru. Nah, pekerjaan dekorasi ini diperkirakan akan selesai pada minggu besok. Jadi ketika Hari Raya Imlek tiba pada hari Selasa nanti, Kelenteng ini sudah siap untuk menyambut para umat atau jemaat yang ingin berdoa di Kelenteng ini. Demikian Ratu. Baik, kemudian untuk kegiatan di Kelenteng ini untuk menyambut Tahun Baru Imlek 2022, ada kegiatan khususkah, Rama? Baik Ratu, untuk kegiatan khususnya tidak ada sebenarnya, tapi setiap Imlek pengurus Kelenteng biasanya melakukan bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada kaum duafa, janda, anak yatim, dan juga lingkungan terdekat. Nah, dari pengamatan saya, ada sejumlah paket sembako yang sudah tersedia di dalam kelenteng ini untuk dibagikan. Dan tidak ada target khusus berapa jumlah paket yang dibagikan, tapi itu tergantung dari berapa paket yang didonasikan oleh donatur. Dan itu yang akan dibagikan oleh pengurus kelenteng. Nah, selain itu, biasanya setiap Imlek itu ada barongsai di depan kelenteng, tapi karena situasi pandemi COVID, jadi tidak ada pertunjukan barongsai. Sementara untuk kegiatan lainnya, nanti akan diadakan ibadah yang dimulai pada hari Senin malam sampai dengan pada Selasa siang. Demikian Ratu. Baik, Rama, kemudian terkait dengan pandemi, ini bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan nantinya di tanggal 1 Februari 2022 mendatang, Rama? Baik Ratu, seiring meningkatnya kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Bogor, maka pengurus kelenteng menerapkan pembatasan bagi warga yang ingin melakukan ibadah. Nah, dari kapasitas sekitar 50-an sampai 60-an di dalam kelenteng, pengurus membatasi hanya 50%, jadi hanya 30 orang yang boleh melakukan ibadah offline dalam satu waktu yang bersamaan. Sementara yang lainnya harus menunggu di luar untuk bergiliran melakukan ibadah. Nah, pengurus juga mewajibkan semua umat untuk menggunakan masker dan juga mencuci tangan dengan hand sanitizer sebelum masuk ke dalam kelenteng. Nah, sebagai informasi saja,
kelenteng ini bisa digunakan oleh umat dari berbagai agama, baik itu untuk penganut Buddha, penganut Konfusius atau Konghucu maupun yang penganut Tao. Lalu untuk warga dari agama lain, misalnya dari Islam maupun Kristen yang ingin datang atau beribadah ke sini, boleh juga warga keturunan yang beragama lain yang ingin beribadah di sini. Karena di sini ada salah satu ruangan juga yang dikhususkan untuk penganut aliran kepercayaan. Di sana ada ruangan khusus untuk aliran kepercayaan bagi yang mempercayai senopati, terus dan juga beberapa tokoh tradisional di Indonesia. Demikian Ratu. Baik, terima kasih Rama atas informasinya hari ini. Dan Tribuners, tadi Rama juga sempat berbincang dengan pengelola kelenteng Osanpio Parung Kabupaten Bogor bernama Wewe. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, untuk persiapan Imlek tahun ini seperti apa, Pak? Ya biasa kita bersih-bersih lah, bersih-bersih ya. Di sini ini patung ya, kalau sana cuci, bersih, mandi semua. Dan juga yang mandi bukan kita pribadi kan, lingkungan. Semua ini ya, jemaat ya? Umat ya. Ya, kemarin kan waktu pas hari Kamis ya, kami umat penuh di sini, mandiin masing-masing. Ya kita sama-sama lah. Jadi nanti untuk ibadahnya ini ada ibadah offline-nya, artinya jemaat bisa datang ke sini seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau selama pandemi kan ya tetap, walaupun sekarang kan belum gitu, di Parata pandemi masih ya kan, masih tetap kita batas, nggak bisa istilahnya hanya sebagian umat udah nggak terlalu full. Biasa kan di atas kita paling lingkungan terdekat aja tok. Kalau tahun lalu seperti apa, Pak? Kan lumayan masih ganas pandemi tahun lalu. Sebelum pandemi ya emang pas pandemi ya kita juga kita harapkan ke banyak umat-umat ya sementara ya kita ini batasi ya kan. Nah juga persiapan dari ininya ke persiapan. Pak, selain membersihkan ini kelenteng ya, apalagi persiapannya? Kan tadi ada seperti ada apa? Bagi sembako ya. Itu sejak kapan tuh, Pak? Sejak kapan pembagian sembako itu? Kita bagian sembako itu kira yang kita dalam per tahun bisa 4 atau 5 kali ya. Kita nggak tentunya apa? Kita juga nggak bisa pastikan antara donatur. Gitu. Berapa donatur saya mau bagiin sembako nih buat lingkungan atau siapa? Atau anak yatim atau dia buat ini atau buat satu RW atau satu RT. Tetap kita jalanin kayak kemarin kan cuma dikasih. Ini ada sembako, diterima paket, ya kan? Kita nggak tahu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.